Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok UTHDev akan menjelaskan laporan tahap closing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang functionality testing. Yang pertama yaitu pengujian pada form login. Nah, pada kondisi ini teman-teman belum login. Lah, nanti user atau admin itu menginputkan email, password dan yang sudah terdaftar. Lalu, email dan password tersebut akan divalidasi. Nah, yang diharapkan pada fungsi ini, pengujian ini adalah itu munculnya jendela menu utama untuk admin dan user. Lalu teman-teman berhasil masuk ke halaman utama. Oke, lanjut yang kedua yaitu pengujian pada form peminjaman. Nah, teman-teman ini kondisinya itu sudah login. Nah, nanti teman-teman mengisi nama lengkap, memilih ruangan, memilih hari, mengisi tanggal peminjaman, mengisi awal jam peminjaman, dan mengisi jam akhir peminjaman. Nah, terus yang diharapkan dalam pengujian ini, teman-teman nanti bisa muncul gambar atau keterangan mengenai keadaan ruang kelas. Misalnya ini masih bagus atau kurang layak, atau ada yang rusak, atau gimana gitu. Nah, nanti ada form untuk memasukkan waktu peminjaman. Misalnya mulai dari jam 3 sampai jam 5, atau jam 9 sampai jam 12, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu pengujian pada form data user yang melakukan peminjaman. Jadi ini pengujian untuk data-data teman-teman yang meminjam. Nah, kondisi awal ini teman-teman sudah login dan sudah melewati proses login sama peminjaman tadi. Nah, nanti dapat melihat keterangan mahasiswa, nama, ruangan, tanggal, waktu peminjaman, sampai akhir peminjaman, lalu alasan meminjam, kenapa, seperti itu. Dan menampilkan tanggal saat melakukan pemesanan atau peminjaman. Nah, yang diharapkan pada pengujian ini, user dapat melakukan pengujian peminjaman ulang apabila pengajuan ditolak. Lalu terdapat alasan peminjaman. Jadi, jika teman-teman mengajukan peminjaman ulang, terus kalau ditolak nanti dapat muncul gitu. Lalu alasan kenapa teman-teman meminjam kelas tersebut. Kemudian untuk yang kedua itu ada usability testing, yang mana dalam usability testing ini ada 5 langkah. Langkah yang pertama yaitu menentukan apa yang akan ditesting. Kemudian langkah yang kedua yaitu mempersiapkan prototipe. Langkah yang ketiga kita mempersiapkan skenario. Langkah yang keempat mencari siapa yang akan dites, dan langkah yang kelima hasil tes. Kemudian untuk langkah pertama itu bagaimana nantinya user menggunakan sistem peminjaman ruang gedung pada tahap peminjaman gedung setelah mendaftarkan diri sebagai peminjam. Kemudian untuk yang kedua itu kita mempersiapkan prototipe, yang mana prototipe ini adalah bentuk awal dari sebuah produk fungsionalitas yang belum lengkap. Prototipe ini kita gunakan untuk mencari tahu respon dari calon pengguna. Dan untuk contoh prototipenya bisa dilihat di sebelah kiri saya. Ini adalah sebuah contoh form untuk peminjaman gedung, form untuk peminjaman ruang kelas, yang mana dalam form ini isinya belum lengkap. Dalam form ini hanya terdapat nama dan NIM. Kemudian untuk ruang kelas yang akan digunakan, jam atau hari, dan keterangan untuk meminjam ruang kelas ini digunakan untuk apa itu masih kosong. Untuk langkah ketiga itu ada mempersiapkan skenario, yang mana seorang mahasiswa yang ingin meminjam salah satu ruang kelas pada gedung RKBF yang ada dalam Universitas Trunojoyo Madura. Kemudian di sini mahasiswa bisa melakukan pengisian form untuk meminjam ruang kelas tersebut. Untuk langkah yang keempat itu kita mencari siapa yang akan dites. Nah, dalam percobaan kali ini kita mencari mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura. Nah, kemudian untuk yang kelima itu ada hasil tes, yang mana dalam tes ini ada 5 orang
penguji sistem, yang mana untuk tabel pengujian sistem bisa dilihat di sebelah kiri saya. Nah, dalam tabel tersebut terdapat 5 penguji. Sebelumnya di sini ada keterangan bahwa untuk bintang yang berwarna hijau artinya cepat memahami, untuk bintang yang berwarna biru bingung dalam memahami, dan untuk bintang yang berwarna merah itu lama memahami. Nah, untuk penguji sistem yang pertama itu kita kasih nama user yang user 1, user 2, user 3, user 4, dan user 5. Kemudian untuk rincian percobaan dari kelima user itu, untuk user yang pertama itu sudah cepat memahami. Kenapa? Dikarenakan dalam keempat testing, user yang pertama sudah paham semua, yang mana yang testing pertama itu menekan tombol input, testing yang kedua mengisi data diri kemudian klik save, testing yang ketiga menekan tombol pinjam, dan testing yang keempat mengisi tanggal pemakaian kemudian tekan save. Kemudian untuk yang user kedua yaitu ada salah satu yang masih bingung dalam memahami, yaitu testing yang kedua mengisi data kemudian klik save. Untuk user yang ketiga itu sudah paham semua dari keempat testing. Untuk user yang keempat terdapat 2 testing yang belum dipahami, yaitu testing yang pertama menekan tombol input, dan untuk testing yang keempat mengisi tanggal kemudian di save. Untuk user yang kelima itu juga sudah paham testing dari keseluruhan. Kemudian untuk keseluruhan itu bisa kita tarik kesimpulan pada hasil usability testing yang dilakukan pada 5 penguji dapat disimpulkan bahwa sistem mudah dipahami oleh user atau peminjam dalam melakukan proses peminjaman ruang gedung RKBF. Kemudian memang beberapa penguji merasa kebingungan dalam mendaftarkan diri menjadi peminjam, namun mereka masih bisa melakukan proses pengujian sampai proses pengujian tersebut selesai. Di sini saya akan menjelaskan tentang interface testing, di mana interface testing bertujuan untuk mengetahui fungsionalitas dari elemen-elemen interface yang terdapat di dalam halaman sistem. Untuk test case-nya yaitu pertama kami akan menguji pengujian button login pada halaman login user dan login admin. Hasil yang diharapkan nanti user dapat masuk dan diarahkan ke dashboard user atau admin. Langsung kita coba. Ini halaman pertama dalam aplikasi kami. Ketika kita mau ke user, masukkan name dan passwordnya, lalu masuk. Nah, masuk ke dalam tampilan dashboard user. Oke, kita uji untuk yang admin. Untuk admin akan masuk ke halaman admin. Oke, yang kedua, ini untuk hasil yang diharapkan, data penyewa muncul, keterangannya berhasil. Tadi sudah berhasil ya, masuk ke dalam masing-masing halaman. Untuk yang kedua yaitu pengujian pada button cancel di halaman login. Ketika ketika tombol cancel dilakukan, maka akan kembali ke halaman utama.
Oke, kita coba. Ini kita keluar dulu. Cancel. Nah, kembali ke halaman utama ya. Jadi pada tes kali ini berhasil. Yang ketiga, pengujian button pinjam pada halaman sewa atau form peminjaman ruang ketika user melakukan proses peminjaman. Untuk menginputkan data nanti akan yang diharapkan tersimpan ke database. Data sewa akan tersimpan ke database. Oke, kita lihat. Kita masuk ke user. Misalnya kita pilih ruang 401, pilih hari Selasa, Senin, tanggal pinjamnya today, jam awalnya misalnya sekarang, terus terakhir peminjaman misalnya jam 17. Untuk keterangan misalnya kuliah PPL. Pinjam. Selamat peminjaman terima. Nah, akan masuk ke halaman ini. Ketika kita lihat di database-nya, nah, data sudah masuk ke database dan sudah tampil ke halaman web. Untuk yang ketiga udah berhasil. Untuk yang keempat yaitu pengujian button terima yang dilakukan oleh admin. Ini juga sudah berhasil. Jadi ketika admin menerima berarti otomatis tombol itu akan berwarna hijau dan bisa dipakai oleh user. 4. Compatibility testing. Compatibility testing merupakan pengujian aplikasi menggunakan perangkat mobile yang berbeda melalui browser menggunakan ukuran layar yang berbeda. Pengujian ini berfungsi untuk menentukan sublingkungan yang diharapkan dapat menjalankan aplikasi yang sedang dikembangkan. Semakin aplikasi dapat berjalan di banyak jenis perangkat berbeda, maka semakin baik aspek kompatibilitasnya. Yang kelima, performance testing. Performance testing adalah untuk menghilangkan hambatan yang mungkin membuat aplikasi tidak dapat diakses atau lebih lama proses loadnya. Untuk melakukan pengujian ini, pertama kita harus melakukan tes kinerja. Tes kinerja dapat melayani berbagai tujuan, misalnya dapat menunjukkan bahwa sistem memenuhi kriteria kinerja. Dapat membandingkan dua sistem untuk menemukan yang kinerjanya lebih baik. Mengukur bagian dari sistem yang menyebabkan kinerja jadi buruk. Kedua adalah tes stress. Untuk hasil dari pengujian ini adalah 1. Sistem tidak mengalami delay ketika melakukan akses secara bersamaan. Yang kedua adalah jumlah permintaan halaman yang berhasil dilayani oleh website yang telah diakses setiap detiknya bisa 4-5 hak akses. Atau di sini merupakan poin ke-6 ada security testing. Security testing atau pengujian keamanan ini difokuskan pada verifikasi bahwa perangkat lunak terlindungi dari serangan eksternal. Jadi secara khusus pengujian keamanan ini memverifikasi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem dan datanya. Biasanya pengujian keamanan ini tuh mencakup verifikasi terhadap penyalahgunaan perangkat lunak atau sistem itu dalam jangkauan yang negatif. Maka security testing ini tuh merupakan pengujian negatif sifatnya. Pengujian pertama yang kami lakukan yaitu dengan menguji
mempaste URL internal secara langsung pada browser address bar tanpa melakukan login. Di sini kami mencobanya dengan untuk mencoba halaman home milik admin yang URL-nya sebagai berikut. Saat kami mencoba untuk mengaksesnya, maka halaman admin ini tidak dapat diakses dan dialihkan pada halaman form login admin. Jadi, pada dasarnya untuk mengakses halaman admin ini memerlukan login untuk dapat mengaksesnya. Itu merupakan tindakan-tindakan keamanan supaya user admin ini tidak dapat diakses oleh user level lain. Seperti itu. Untuk yang kedua, di sini ada pengujian untuk text box atau field input seperti input login username, password, seperti itu. Di sini kami menguji pada form login admin. Jika pengguna telah mengisikan isian username dan password, namun saat ditekan masuk dan melakukan proses autentifikasi dan otorisasi, ternyata password ini salah, maka akan diberikan peringatan bahwa password yang digunakan salah. Seperti itu. Namun jika username yang digunakan tersebut merupakan username yang bisa dianggap salah atau tidak ada dalam data, maka akan diberikan alert message bahwa username yang digunakan tidak terdaftar dalam database kami. Seperti itu. Untuk pengujian yang ketiga, kita melakukan pengujian dengan cara mengubah parameter URL site ID ke site ID berbeda yang tidak berkaitan dengan user yang sudah login. Di sini awalnya kita mencoba login pada halaman dari user peminjam gedung atau peminjam ruang. Lalu kita mencoba untuk mengakses halaman milik dari level user admin dengan cara langsung menuliskan URL-nya pada address bar. Hasilnya, ternyata halaman admin yang ingin kita akses tidak dapat diakses karena sebelumnya kita sudah login sebagai user peminjam ruang dan belum melakukan logout. Jadi sehingga halaman admin ini tidak dapat diakses dan langsung diarahkan pada halaman login admin. Seperti itu. Jadi untuk mengakses halaman yang dimiliki admin ini, kita harus logout dulu sebagai user peminjam ruang, lalu dapat melakukan login sebagai admin. Di sini dapat ditunjukkan bahwa sistem keamanan kami sudah dapat memilah-milah halaman sesuai dengan hak akses masing-masing level user. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.